Coach, belakangan ini ramai publik membanding-bandingkan timnas futsal dengan timnas sepak bola. Coach, yang di dalam tim risih atau gimana sih, Coach? Kalau saya normal aja ya, maksudnya kita sama-sama lah di olahraga pasti ada naik turunnya. Kita juga di 2024 kita juga gagal ke Piala Asia dan itu ya baik lagi tadi seperti lawan Vietnam apapun hasilnya gagal, bagaimana kita bangkit dari kegagalan itu. Jadi semuanya proses dan wajar dalam olahraga ada grafik naik turun ya, tapi bagaimana kita bisa menjaganya dan supaya stabil dan konsisten itu yang perlu kita lakukan. Dan walaupun kalah ataupun gagal itu bukan akhir ya, tapi itu sebagai pecutan kita untuk bisa improve lagi dari situ. Jadi kita nggak ngelihat sepak bola kita lagi di atas, nggak, semuanya dalam proses dan kita doakan semoga dua-duanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga nantinya. Oke. Terima kasih. Belakangan ini banyak yang banding-bandingkan timnas futsal sama timnas sepak bola. Kamu sebagai pemain risih atau gimana sih? Kalau saya pribadi sih, saya kurang begitu memperhatikan hal seperti itu ya. Tapi kalau saya sendiri lebih fokus ke bidang masing-masing saya aja sih. Ya. Walaupun federasi sendiri nggak lepas dari PSSI ya, kita masih di bawah naungan PSSI sih gitu. Jadi, tapi kalau menurut saya pribadi lebih fokus ke futsalnya sendiri sih, seperti itu. Kan sama-sama buat Indonesia, ada pesan positif nggak sih buat masyarakat yang mungkin publik di medsos masih suka banding-banding gitu, ada pesan positif dari kamu? Yang pasti dukung terus timnas futsal kita. Sekali lagi saya pernah bilang kalau di futsal itu ada hashtagnya satu keluarga. Jadi apapun itu yang namanya keluarga bisa saling support gitu, walaupun keadaannya kita kalah, kita apalagi menang gitu. Seperti SEA Games kemarin kita kan sempat kalah sama Vietnam, cuman alhamdulillah banyak support juga gitu. Ya itu saya harap hal-hal positif seperti itu bisa menyebar gitu, bukan dari futsal aja tapi ke cabang olahraga lain gitu, seperti itu. Evan berpotensi absen di Piala Asia futsal, mungkin tanggapan kamu? Ya mungkin sehilangnya Evan ada teman-teman yang lain juga. Kalau saya pribadi sih saya percaya juga sama potensi teman-teman yang lain sih gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, sama. Oke, Iqbal, Ya. setelah raih SEA Games emas, terus sempat libur, Iya. sekarang kembali TC, gimana kondisi pemain? Alhamdulillah kita baru selesai melakukan latihan pertama ya setelah libur SEA Games. Walaupun latihan pertama, tapi walaupun kumpul pertama, pelatih sebelumnya beberapa hari sebelum kita kumpul sudah ada melakukan komunikasi di grup untuk menjaga kondisi masing-masing. Jadi sebelum kumpul TC kita jadi sudah ada persiapan di fisiknya masing-masing gitu. Jadi nggak turun banget gitu. Ada beberapa pendatang baru, Ya. gimana sih cara kamu kapten ngerangkul mereka? Sebenarnya bukan baru mungkin ya, mereka juga sebelumnya udah sempat seleknas juga gitu. Ya seperti biasanya aja gitu, kita kan udah kenal satu sama lain, sering ketemu juga di liga, sekarang ketemu di timnas ya kita saling rangkul aja gitu, seperti itu. Kalau hari ini tanpa Coach Hector, latihannya apa sih mungkin yang ditekankan, adaptasi atau lebih ke teknik atau? Walaupun baru latihan pertama tadi intensitasnya lumayan tinggi lah gitu ya, untuk menjaga kondisi kita juga mungkin ya setelah libur panjang kemarin. Perihal taktik mungkin tadi udah dijelaskan sama Coach Amril ya gitu. Ada beberapa taktik mungkin untuk penyesuaian nanti di AFC nanti, seperti itu. Iqbal, 2 minggu lagi nih menjelang Piala Asia futsal, mungkin dari kamu sendiri sebagai kapten melihat tim seperti apa, apakah masih ada kekurangan? Pasti ya setiap tim pasti nggak ada yang sempurna gitu. Cuman kalau saya pribadi saya percaya teman-teman juga punya kemampuannya masing-masing, individu yang berbeda, dan itu nanti dari pelatih mungkin mencocokkan masing-masing individu itu untuk menjadi sebuah tim yang bagus gitu. Mungkin yang seperti saya bilang tadi, dari ketidaksempurnaan itu kita mencoba pelatih mencoba melakukan beberapa cocok pemain sini sama sini gitu, seperti itu sih. Gitu. Mungkin dari Irak, Kyrgyzstan, dan Korsel ada lawan yang diwaspadai? Yang pasti kita semua waspada ya gitu. Kita semua pukul rata tim-tim tersebut, jadi perlakuannya sama gitu. Kalau kamu melihat ekspektasi supporter sekarang semakin tinggi nih buat timnas futsal di Piala Asia, itu jadi beban atau
motivasi. Justru itu harapan kita malah untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jabodetabek yang dekat-dekat datang dan ramaikan di Indonesia Arena nanti mulai 27 Januari sampai 7 Februari. Dukung dan saksikan timnas futsal kita berlaga karena bagi kita, bagi pemain, supporter itu seperti pemain ke-6 gitu. Jadi kayak seperti ada suntikan semangat sendiri gitu ketika supporter datang, apalagi full, apalagi kita tuan rumah, itu kayak goosebumps lah gitu, merinding gitu. Itu tambahan semangat untuk kita gitu. Jadi ya Kalau melihat kansnya sendiri gimana sih Indonesia di Piala Asia? mungkin kita selalu diajarkan selalu fokus step by step ya gitu. Kita nggak mikir jauh gitu. Pasti harapannya kita pengen maksimal, tapi kita fokus ke dari match by match, dari pertandingan ke pertandingan gitu sih. Tapi target pribadi kamu sendiri Melanggeng sampai sejauh mungkin. Tadi kan menang Asian Games satu hal. Nah, SEA menang Games. juara SEA Games. SEA Games satu hal. Nah, tapi gimana kamu dan teman-teman melihara rasa lapar untuk tetap berprestasi di level yang lebih tinggi? Justru itu kita kan alhamdulillah baru selesai medali emas SEA Games, itu kan baru ASEAN, baru ASEAN. Nah, kasarnya gitu kan kita belum apa-apa gitu, itu baru ASEAN gitu. Ada tingkat yang lebih tinggi lagi Asia gitu. Jadi baru dapat medali emas, sepertinya itu nggak membuat teman-teman juga puas sih, masih lapar banget gitu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.